Isim maf'ul ya, bahasa Indonesia isim maf'ul. Isim maf'ul bermakna yang di dalam kurung kambing. Maf'ulun tanpa harokat dibaca maf'ulun menjadi maf'ul. Contoh yang pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'lumun kang diarteni dan seterusnya. Ma'lumun mengikuti wazan maf'ulun, maka termasuk isim maf'ul. Dasarnya kafailin sugis mafa'ilin idza min disalah satin yakunu kagoda wa fismi maf'ulin sulasi taral zinatu maf'ulin ba'atin min qasad isim fa'il sulasi anot fa'ilun isim maf'ul sulasi anot maf'ulun. Kita masuk ke istilah isim maf'ul. Isim maf'ul di dalam tasrifan istilahi berada di setelah isim isyarah. Isim maf'ul. Isim maf'ul itu lebih kenal dengan istilah yaitu adalah lebih diistilahkan yaitu bahasanya adalah objek. Objek itu artinya adalah keterangan. Ini isim maf'ul. Isim maf'ul dalam pemberian makna karena menunjukkan istilah keterangan, maka makna isim maf'ul itu bermakna istilahnya pertama adalah yaitu wong kang den ya bahasanya, den atau wong kang itu isim maf'ul. Artinya yaitu orang yang di ini isim maf'ul. Atau bermakna yaitu adalah barang atau perkara. Perkara kang den atau di. Dalam bahasa Indonesia yaitu barang yang isim maf'ul. Sama dengan isim fa'il, selaku isim fa'il itu adalah pelaku, itu bisa bermakna berakar dan tidak juga bisa bermakna tidak berakar.
Seperti yang kita temukan konsep perbedaannya isim fa'il dan isim maf'ul. Kita menemukan kata alimun ini sebagai isim fa'il mengikuti wazan fa'ilun. Kemudian kita menemukan isim maf'ul yang adalah lumun ini adalah sebagai isim maf'ul. Ini perbedaan. Kalau kita mengartikan kalimat di sini, isim fa'il tambahan maknanya adalah wong kang tambahan makna dulu. Isim maf'ul tambahan makna adalah perkara kang seperti ini. Dari makna asal, kalau kita mengetahui kata fiilnya dari kata alimun, alimah atau ain lam mim, yaitu kata asalnya dari ain lam mim yang bermakna ngerteni, atau mana ngerti. Maka mengikuti wazan isim fa'il, isim fa'il bermakna wong kang ngerti. Itu wazan isim fa'il. Tapi mengikuti wazan isim fa'ilnya, mengikuti wazan isim maf'ulnya adalah perkara kang di ngerti. Ini bedanya. Ini pembedaan maknanya. Jadi alimun selaku isim fa'il menunjukkan pelaku. Isim maf'ul itu menunjukkan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita pahami kata istilah maklumun ya. Kata maklumun pertama yang harus kita bahas, kata maklumun itu penerapan rumus utamanya. Yang mana di dalam rumus utama pemilihan isim, fi'il dan huruf, maka kata maklumun ini pemilihannya adalah isim. Alasan isimnya yaitu karena ada tanda-tanda isim, yaitu adalah tanda. Bila isim selanjutnya akan kita terapkan rumus A1-nya. Rumus A1-nya yaitu nakirah, ma'ruf, mudzakkar dan mufrad. Itu rumus A1-nya. Masuk kita kepada rumus A2-nya yaitu tujuannya adalah isim maf'ul karena mengikuti wazan yaitu adalah di sini temukan. Akhirnya mananya yaitu bermakna perkara kang di kang den ngerteni. Bahasa Jawa itu kang den atau kang di ngerteni, kang den ngerteni. Sesuatu yang diketahui. Seperti itu. Karena itu menunjukkan tidak berakal, maka memakai perkara.
Selanjutnya kita akan menerapkan wazan isim fa'il di dalam, yaitu contoh Al-Qur'annya. Baca ayat yang pertama, dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yusrif fil qatli innahu kana mansuran. Fala yusrif fil qatli innahu kana mansuran. Di sini dijelaskan kata mansuron itu jenisnya adalah termasuk isim maf'ul karena mengikuti wazan maf'ul. Lah, kata mansuron ini kalau kita akan menerapkan, pertama kita terapkan huruf asalnya itu terdiri dari nun, shad, ra, yang artinya adalah nolong. Ya. Ya, begitu. Yang artinya nolong. Kalau ini ngerteni apa ngerti? Sama aja ya. Mengikuti wazan isim fa'il dibaca nasirun. Artinya adalah wong kang nolong. Mengikuti wazan isim maf'ul dibaca mansur, artinya adalah Gosok yang bermanfaat. wong kang ditolong, wong kang ditolong, wong kang den tolong, wong kang den tolong, ditolong. Nah, ini beda. Lah, kenapa kau memakai kalimat makna berakal, yaitu wong kang? Maka istilah orang pastinya menolong itu menolong kepada orang. Seperti menolong kepada orang. Cuma bisa saja gak berakal kalau yang ditolong itu adalah hewan atau sejenisnya, karena tidak berakal. Sehingga pemaknaan bahasa kalau kita bicara tentang masalah ini, itu sebenarnya kalimat tasrifan itu sudah menyesuaikan dengan istilah. Contohnya deh, ini nggak usah dianu kalau kita bahas. Ini kalau kita akan bahas, nasirun ini maksudnya adalah si Said. Mansurun ini maksudnya adalah Ahmad. Jadi pemaknaan fa'il, isim fa'il itu kalau dalam pemaknaan fa'il itu istilahnya yaitu sama seperti di sini. Jadi setiap kalimat itu pasti ada dari wazan fi'ilnya sampai selanjutnya itu ada pengistilahan. Kenapa kok ada istilah pelengkap? Pelengkap itu istilahnya adalah isim maf'ul. Kenapa kok ada istilah fa'il? Maka di sini. Jadi maksudnya nasirun dia Zaid, orang yang menolong. Maksudnya mansurun, orang yang ditolong, yaitu adalah itu sebenarnya. Nah, setelah kita menerapkan wazan isim fa'il dan isim maf'ulnya, maka kita masuk ke dalam penerapan rumus utamanya. Kita menemukan kata lafaz mansurun. Kata mansurun ini sebelum kita menentukan wazan dan jenisnya, maka kita harus membuang kata yang dianggap sebagai huruf tambahan.
Huruf tambahan di sini yaitu adalah alif tanwin fathah. Dibuang dulu. Paham ya? Kalau sudah dibuang maka dibaca mansur. Paham ya? Selanjutnya yaitu kita lanjut ke rumus utama. Maka penerapan rumus utamanya kita sudah milik isim. Alasannya ada tanwin. Masuk ke rumus A1-nya penerapannya yaitu nakirah, mu'rab, mudzakkar, mufrad. Masuk ke rumus A2-nya kita memilih wazan isim karena mengikuti wazan maf'ul. Jadinya dibaca mansur. Karena beri'rab nasab jadinya dibaca mansur. Jadi alif itu tidak dianggap. Artinya dianggap sebagai huruf tambah. Paham tidak? Seperti itu. Dan seterusnya. Kalau sudah, kita lanjut ke halaman 31. Isim fa'il mengikuti wazan maf'ul. Isim maf'ul mengikuti wazan maf'ilun. Semua isim maf'ul selain maf'ul, semua isim maf'ul selain maf'ul adalah mengikuti wazan isim fa'il yang diawali dengan mim yang didhamma dengan merubah ain fi'ilnya dalam artian sebelum akhir menjadi fathah. Itu bedanya untuk isim fa'il yang jenisnya sulasi mazid. Seperti kita temukan muf'ilun itu isim fa'ilnya, isim maf'ulnya muf'al. Kemudian muslimun isim maf'ulnya adalah muslim. Paham ya? Kita sekarang praktekkan penentuan wazan isim maf'ul melihat pada isim fa'il. Mukminun isim maf'ulnya mu'manun, muhsinun isim maf'ulnya muhsanun, musyrikun isim maf'ulnya musyrikun, muflihun isim maf'ulnya muflahun, muqinun isim maf'ulnya muqanun, muslihun isim maf'ulnya muslahun, mumfikun isim maf'ulnya munfakun, mujrimun isim maf'ulnya mujramun, muslimatun isim maf'ulnya muslimatun, muslimuna isim maf'ulnya muslamuna. muslimun. Selanjutnya kita akan menerapkan contoh wazan isim maf'ul pada yaitu ayat. Kita baca contoh ayat yang pertama bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu hal nahnu munzaruna. Fayaqulu hal nahnu munzarun. Sini mungdoruna Ada isim maf'ul karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan muf'alun. ya. Seperti yang kita pahami lagi, seandainya kita menerapkan kalimat yaitu kita menemukan wazan dari asal kata yaitu adalah aungdoroh.
Antara ini kalau kita mengartikan adalah nunda, nunda atau menangguhkan. Apa bahasa Jawanya nunda? Ya nunda sama ya. Mengikuti wazan isim fa'il dibaca yaitu mundirun. Mengikuti wazan isim maf'ul adalah mundurun. Mundirun kalau seumpamanya di sini diartikan wazan isim maf'ul itu bermakna bongkar seperti itu. Kalau mengikuti wazan isim fa'il yaitu adalah perkara ya. Berapa? Wong kang ditunda. Baca ya. Perkara ya berarti ya. Perkara kang ditunda. Paham ya? Ini penentuan yang namanya yaitu bentuk wazannya. Setelah itu baru kita akan terapkan yang namanya bentuk wazannya, penerapan rumus, yaitu seperti biasa kita menemukan kata yaitu munduruna. Maka penentuan wazan kita buang dulu untuk tambah. Maka dibaca mundirun. Di sini pertama penerapan rumus utamanya kalau dibaca mundurun, rumus utamanya yaitu jenisnya isim. Alasannya bisa menerima tanda-tanda isim. Kita masuk ke dalam rumus A1. Nakiro, morof, mudzakkar, pilihan terakhir yaitu adalah jamak. Masuk ke langkah yang kedua, masuk ke rumus A2 nya pilihannya adalah termasuk wazan isim maf'ul karena mengikuti wazan yaitu adalah muf'alun. Paham ya? Dah, kalau paham seperti biasa kita tasrif istilahi ya mundurun bersama-sama ya. Amdara yumdiru imdarun fahuwa mundirun wa dzaka mundarun amdir la tundir. Selanjutnya tasrif istilahi yaitu muslimun bersama-sama. Aslama yuslimu islamun fahuwa muslimun wa dzaka muslamun aslim la tuslim. Sebutkan tasrif istilahi muhsinun bersama-sama. Ahsana yuhsinu ihsanun fahuwa muhsinun wa dzaka muhsanun ahsin la tuhsin. Isim maf'ul mengikuti wazan mufa'al. Itu harokannya kayak gini deh. Benar, dibenerin enggak di situ? Gimana? Salah, saya salah. Mengikuti wazan mufa'al. Bermana yang di titik-titikkan. Dan isim fa'il mengikuti wazan atau isim fa'il adalah isim fa'ilnya adalah mufa'il. Bermana
yang mentitik-titik. Mufa'ilun isim maf'ulnya mufa'alun. Contoh mutollikun isim maf'ulnya mutollikun. Selanjutnya kita akan menerapkan bentuk wazan isim maf'ulnya dengan melihat isim fa'ilnya. Mutollikun isim maf'ulnya Mutallaqun. Mukadzibun isim maf'ulnya Mukadzibun. Mu'ammirun isim maf'ulnya Mu'ammarun. Mu'allikun isim maf'ulnya Mu'allaqun. Mutahhirun isim maf'ulnya Mutahharun. Muhammidun isim maf'ulnya Muhammadun. Muhammadun artinya zat kang muji. Berarti kalau Muhammadun wong kang den puji. Jadi kata nama Nabi Muhammad itu isim, artinya orang yang dipuji. Sedangkan Muhammadun itu kembalinya kepada Allah, berarti zat yang dipuji. Paham ya? Selanjutnya muqarrinun isim maf'ulnya Muqarranun. Muqaddisun isim maf'ulnya Muqaddasun. Musabbihun isim maf'ulnya Musabbihun. Nah, musabbihun artinya adalah wong kang maca tasbih. Musabbihun artinya wong kang maca tasbih. Kalau musabbihun Dat kang dibacain tasbih. zat kang dibacain tasbih. Maksudnya Allah ya. Atau muhallilun, apa artinya? Moco tahlil ya. Kang moco tahlil. Kalau muhallalun berarti zat kang diwaca tahlil. Jadi Allah itu yang pasti. Paham ya? Selanjutnya yaitu kita praktekkan di dalam Al-Qur'annya. Dibaca contoh ayat yang pertama, dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbika bil haqqi. Ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbika bil haqq. Munazzalun adalah isim maf'ul karena muf'ul asalnya mengikuti wazan mufa'alun. Kita bahas satu dulu ya. Ini harus teliti. Ya banyak. Jadi di tasrifan itu banyak juga isof. Nah, kita pahami dari kata nazzala. Nazzala ini artinya adalah Temurun. nurun. Paham ya? Di saat dibaca yaitu munazzilun artinya zat kang nurun. Kalau mengikuti wazan isim maf'ulnya dibaca munazzalun artinya adalah perkara kang diturunaken. Ya? Seperti itu penerapannya. Untuk penerapan ke rumus utamanya, karena di sini dibaca
Munazzalun dengan isim nakiro mu'rab mudzakkar mufrad. Selanjutnya termasuk isim maf'ul karena mengikuti wazn fa'alun mufrad bahannya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Di Amsilati belajarnya hanya sulasi. Hah? Untuk Amsilati tasrifannya sulasi saja. Di tasrifan mana? Pelajaran Amsilati. Ada yang yang ini? ah, Yang jilid 1. ya keseluruhan maksudnya. Keseluruhannya. Untuk tasrifan. Enggak, tasrif lugawinya ada. Enggak, maksudnya yang hanya sulasi apa ada nanti ada rubai atau Ada. ada. Ada di tasrifannya. Tapi rubai pun itu nanti ada pembagian mujarrad sama majid. Yang rubai. Ada yang istilahnya rubai mujarradnya. Nah, macam mujarrad majidnya tetap ada itu. Ada juga. Cuma gak dipahami karena anak, cuma dia kali saja. Kalau di tasrifannya di Sofia ini. Kalau yang rubai mujarrad itu basmalah itu. Basin mim yang itu rubai mujarrad. Apalagi atau rubai mazid itu tadah lagi. Untuk huruf tambahannya sama semua nggak sih Dad, di konsep tasrifan itu? Apa hanya ta gitu tambahannya itu? Alif. Di konsep tasrifan itu Yang untuk tambahan-tambahan itu ada apa aja? ya tambahannya intinya kalau dari sulasi mazid itu ada tambahan hamzah, ta dan nun. Termasuk tasdid. Nah, Tasdid. akan masuk tasdid. Asin juga. Ya, begitu. Jadi ada yang dihafalkan cuma gak dibahas. Udah? Gak ada pertanyaan? Untuk pencarian kamus itu dari jilid 2 itu sudah digunakan atau Sudah. berarti Saya- anak jilid 2 itu udah mulai Iya, megang kamus? Enggak, maksudnya dipahami saja. Oh. Nggak harus megang kamus. Dipahami saja. Jadi istilah munazilun itu kalau dari kata mufa'ilun huruf asalnya nun si'lan. Nyari kamusnya Nah, ini iya. ya. Nah, intinya cuma di situ saja. Untuk pempraktikannya nanti di Jadi jilid prakteknya itu bisa di jilid 4 dan 5 atau bisa dipraktek. Kalau saya dulu dipraktek. Tapi belum mengenalkan fafiil ain filam fiil. Hanya yang dikenalkan ke anak-anak itu. Iya Hanya sudah di jilid 1 huruf asalnya. huruf asal itu. Iya. Maksudnya untuk istilah fafiil ain fiil itu Iya. sama. Istilah kami. Jadi tinggal di sini tuh kalau mengikuti wazan mufa'ilun berarti di sini dibaca wazan mufa'ilun mim nun ain. Paham ya? Ya. Yang pertama kita akan mempelajari yaitu bentuk harokatnya. Kenapa kok ini termasuk wazan isim maf'ul? Pertama, mimnya dibaca dhamma, nunnya dibaca fathah, ainnya dibaca fathah, kemudian ditasdidkan. Huruf terakhir penentuannya yaitu adalah amilnya. Paham? Seperti itu. Kalau ditanyakan huruf asalnya, maka di sini huruf asalnya nun, kemudian yaitu z, kemudian nun. Maka huruf asalnya nun, z, nun. Itu saja. Nanti penentuannya fa'il ain fi'il itu masuknya di jilid 4. Hanya huruf asal. Tapi cara pengajarannya seperti ini. Jadi mereka itu harus mengetahui yaitu arti dari isim maf'ul. Kedua, arti dari makna isim maf'ul. Itu yang harus dipelajari. Setelah itu, anak itu kalau sudah di jilid 2 harus tahu penerapan rumus utama.
isim, fi'il, huruf. Milihnya apa? Setelah itu harus tahu penerapan rumus A1-nya, penerapan rumus A2-nya. Udah. Habis itu anak selesai itu di apa bahasanya suruh setiap belajar itu mentasrif istilahi. Kayak begini udah metode. Kayak begini. Kalau mau ditasrif istilahi semuanya ya tidak apa-apa. Kalau milih berapa ya ada apa-apa gitu. Intinya tahu biar terbiasa misalnya itu mentasrif istilahi. Udah ya? Ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab.